teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Dia udah merasa dizolimi gara-gara tidak diundang rapat, ya kan, tidak diundang rapat. Gara-gara gitu aja kayak merasa dizolimi, bahwa seolah-olah diganjal oleh Mbak Puan dan lain sebagainya, sehingga hari ini kami terima begitu banyak hujatan seolah-olah bahwa Mbak Puan berusaha menjegal daripada Ganjar. Kami tidak melihat unsur-unsur baper itu, tidak juga terlihat marah-marah, tidak gitu. Maksud saya begini, marilah kita mengajarkan bahwa politik itu juga bisa dengan cara senyum, ramah dan sebagainya, bukan dengan marah-marah gitu. Saudara, saya ada sebuah tempat di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, di tempat pemancingan, dan disinilah markas Ganjaris atau pendukung Ganjar untuk Indonesia 1. Saya akan berbincang dengannya. Ya, saya gunakan masker saya, saudara. Waduh, lagi santai nih. Ya. Udah ada kaosnya Ganjaris. Ya. Saya ketemu Mas Jo dulu ya. Oke. Mari. Masih. Bung Jo Prai. Halo. Aiman, Kompas TV. Sehat selalu. Harus, terima kasih. Ini udah siap-siap semua nih. Udah ada kaosnya Ganjaris untuk Indonesia 1. Presiden maksudnya? Iya, dialah nanti. Bagi kami menurut Ganjaris. Menurut Ganjaris. Menurut PDI Perjuangan enggak, ntar makin diganjal kalau kata orang-orang. Ganjar diganjal. Oh, gitu. Apalagi ada Ganjaris, ntar keganjal terus. Iya, itu dinamika di partai ya. Kita nggak ikutan di wilayah partai. Ini ngomong-ngomong tempatnya luar biasa juga ya, tempat mancing. Tapi bukan mancing masalah kan? Oh, bukan. Ini justru untuk menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah. Saya ingin perlihatkan saudara, ini adalah calon posko dari Ganjaris. Meskipun Mas Ganjar sekarang ada di Jawa Tengah. Iya. Tapi poskonya ada di Tangerang Selatan. Ya, ini posko bisa di mana saja sebenarnya. Ini kebetulan emang di sini tempat yang paling paling asoy lah kalau untuk ngobrol dan sebagainya, karena memang luas. Di situasi pandemi ini kan kita nggak boleh berkumpul di ruangan sempit. Iya, dan terbuka. Lalu lintas juga lancar nih ya. Ini tadi kenapa motor, kemudian mobil. Pikiran jadi terbuka itu mungkin karena ini. Kenapa sih kok tiba-tiba Mas Ganjar disampaikan pernyataan yang keras oleh PDI Perjuangan, Mas Bambang Pacul, Kemajon, Keminter, Belandang, terus kemudian muncul Ganjaris. Iya, ini sebenarnya momentum saja. Kami tuh sudah sebelum puasa itu sudah berencana, kita tuh sering ngobrol kira-kira siapa yang akan melanjutkan Pak Jokowi. Kalau kami sih tetap Pak Jokowi. Jadi teman-teman ini lebih memilih 3 periode sebenarnya. Cuman kan melihat Pak Jokowi bukan seperti itu. Beliau tidak mau menabrak konstitusi dan sebagainya. Lalu kita pikir, lah siapa kalau bukan Pak Jokowi? Ke depan ini jangan sampai kejadian lagi seperti dulu ketika ada politik balas dendam, bahwa yang pejabat baru tidak mau melanjutkan kerja baik pejabat sebelumnya. Kalau itu terjadi kan kacau gitu kan. Saya ingin tanya, Mas Ganjar, kalau seandainya disamakan dengan Pak Jokowi, bagian mananya? Tentu sama banget tidak, tapi ada sesuatu yang kami mungkin optimis bahwa Pak Ganjar ini adalah sanggup melanjutkan legasinya Pak Jokowi. Yang pertama, kreativitasnya dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang gubernur. Kedua, sederhana, nggak neko-neko. Yang ketiga, dia punya nyali, satu-satunya gubernur mungkin yang berani bilang bahwa siapa anti Pancasila keluar aja dari tim gua. Kurang lebih seperti itu. Tapi kan pemimpin itu harusnya saya mengutip ya. Pemimpin itu harusnya di lapangan, bukan di media sosial. Pak Jokowi misalnya dulu belusukan. Ya. Mas Ganjar dianggap pemimpin yang di media sosial, bukan di lapangan. Pemimpin itu menurut saya ke depan ini adalah pemimpin yang memang ada di lapangan, bukan ada di sosmed. Itu mungkin anggapan yang tidak salah itu. Oh tidak, saya tidak tahu salah atau benar, tapi itu menurut saya adalah anggapan orang yang tidak mengikuti keseharian Pak Ganjar, walaupun hanya lewat jawabannya apa kalau itu mau ditentang, kalau itu mau ditolak, apa pembelaan dari situ? Sosial media itu kan toolsnya Pak Ganjar dalam rangka mempererat, memperdekat, dan juga untuk kontrol pemerintahnya, sehingga nggak ada istilah ABS. Masyarakat ngadu, eksekusi. Karena ABS banyak mungkin sekarang nggak tahu, asal Bapak senang. Asal Bapak senang. Tapi kan ada satu lagi, Mas Ganjar itu anak kos, nggak punya partai. Jadi kalau nggak dicalonin sama PDI Perjuangan, mau sama siapa? Partai itu punya fatsun sendiri, punya kebudayaan sendiri, punya cara sendiri. Ya silahkan partai. Tapi sebagai masyarakat tadi, kita ini kelas sudra dalam politik, kita punya hak untuk menentukan
sikap kita bahwa ke depan pemimpin ini loh. Itu Jadi yang ini kita usaha kerjakan. dulu soal seperti apa Oh, iya, nanti. iya. Saya mau coba tunjukkan ya, saudara, saya ingin tunjukkan ketika kemudian Ganjar Pranowo disampaikan oleh Bambang Pacul, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, ke Majon, Keminter, Belandang. Lalu kemudian beberapa jam setelah pernyataan itu nge-tweet di media sosialnya menggunakan mie yang berwarna kuning, sayuran berwarna hijau, tanpa saus merah, Iya. lalu mengatakan anak kos. Nah, Saya coba terjemahkan ya. iya. Setuju nggak? Kuning apakah kaitan ke Golkar? Tidak tahu. Hijau apakah terkait dengan partai-partai hijau? Tidak tahu. Tapi tanpa saus merah, makan mie ayamnya. Iya. Lalu anak kos. Ganjar Pranowo adalah anak kos di PDI Perjuangan, bukan pemilik partai, bukan si empunya partai. Boleh nggak orang kemudian mengartikan itu ketika ada tweet dari Ganjar Pranowo? Bebas, kita bebas, kita nggak Oke. ada yang dipaksa mau memikirkan, kita nggak bisa mengarahkan pikiran orang bagaimana. Tapi bagi kami, itu membuktikan bahwa Pak Ganjar ini sangat peduli dengan kesehatan, karena dia nggak makan saus, itu aja. Kebetulan saus warna merah, apakah itu kaitan ke PDI Perjuangan? Oh enggak, kan yang warna merah juga ada, hampir semua partai ada warna merahnya kan. Saya ingin tanya relawannya, kalau Ganjar Pranowo dicalonkan bukan oleh PDI Perjuangan, tapi partai lain, entah itu partai kuning atau partai-partai hijau misalnya, Ya, ya. rela? Kami tuh fokus ke Pak Ganjarnya, mengenai partai. Untuk presiden? Iya. Dari manapun jalannya nggak masalah? It's okay. Misalnya Pak Ganjar didukung oleh Pramuka pun kami semua nggak masalah gitu loh. Jadi mau partai apapun nggak apa-apa. Bung Jo, berapa sih Ganjaris saat ini? Sudah ada di 18 provinsi, Mas. 18? Ya, yang sedang bersiap untuk membangun kepengurusan di masing-masing provinsi. Kalau total anggota yang kita coba di websitenya Ganjaris itu ganjaris.id, Ya. sudah mulai register. Ya, registernya mungkin baru sekitar 1.700. Ini ya, ada Facebooknya, Ya. ada Instagramnya, Ya. ada Twitternya, ada YouTube-nya. Iya. Sosial media memang jadi sementara ini jadi andalan kita untuk berkomunikasi dengan teman-temannya di daerah. Sehingga jika ada suara bahwa seorang pejabat lebih senang di sosial media daripada di lapangan, ya saya pikir dengan situasi seperti ini itu adalah cara yang baik menggunakan sosial media sebagai tools. Gitu. Oke. Terakhir Mas Jo, apa yang Ganjaris ingin sampaikan kepada Mas Bambang Pacul yang kemarin menyerang Ganjar Pranowo, Keminter, Kemajon, Belandang? Ya, menurut kami beliau adalah salah satu politisi andalan dari PDI Perjuangan. Tentu yang kami sampaikan adalah salam hormat kami. Semoga PDI Perjuangan semakin solid, semakin kokoh, dan kemudian mendorong kader terbaiknya sesuai dengan keinginan rakyat untuk maju mengikuti kontestasi 2024. Kalau kader terbaik belum tentu Mas Ganjar dong, bisa yang lain. Oh iya, nggak masalah. Yang jelas tentu kami masyarakat menginginkan para tokoh-tokoh itu memberikan contoh pendidikan politik yang baik. Politik yang happy, bukan politik yang marah-marah. Saya yakin partai apapun kalau dikelola dengan arogan akan ditinggal oleh pemilihnya. Oleh karena itu, kami hanya bisa menghimbau, kami hanya bisa ngefans kepada Pak Ganjar. Pak, jadilah penerus Pak Jokowi. Sudah itu saja. Kalau kemudian takdir tidak menghendaki beliau menjadi naik, ya it's okay, nggak apa-apa. Tapi kami merasa terhormat telah berjuang sebaik-baiknya. Gitu. Udah hubungan ke Pak Ganjar belum? Nelfon atau apa? Nah, kami berharap ini Kompas bisa menjembatani karena kami boro-boro gitu. Kami itu cuma nge-like Masa idenya. nggak pernah nelfon, Pak, saya izin ya bikin Ganjaris. Kalau misalnya Pak Ganjar berkenan ya kita ingin ketemu, cuman kan sulit situasi seperti ini ya. Apa yang bisa disampaikan terkait dengan sosok Ganjar Pranowo? Satu kata atau minimal satu ungkapan aja. Tegar. Pak Ganjar itu kalau dari sisi kami ya, kami yang melihat, hantaman itu bukan cuma dari teman-teman yang nggak suka. Yang suka pun sebenarnya akan menghantam dia. Jadi kita lihat juga ketegaran itu ada di sana. Yang suka gitu. maksudnya siapa nih? Banyak kan saingan-saingan kita ini ya, relawan-relawan lain kan yang ingin mengajukan si A, si B. Sekarang kan banyak kan. Kandidatnya juga sudah punya relawan. Maksudnya di lingkup internal dihajar, di lingkup eksternal dihajar juga? Iya, itu biasa seperti itu. Kalau ada satu pesan yang disampaikan ke Pak Ganjar, apa yang disampaikan? Buat Pak Ganjar yang pertama, kami minta maaf. Karena kehadiran kami gitu, Pak Ganjar jadi agak ribet. Kenapa ribet? Ya nggak tahu, kita lihat baca berita kan, oh Pak Ganjar di ini gara-gara Ganjar hadir. Kami minta maaf. Yang kedua, masyarakat Indonesia juga harus kami minta ada, ya inilah pembelajaran politik kita semakin dewasa ya. Berbeda tuh boleh, yang nggak boleh berantem. Nah itu saja. Mas Jo Prai, Ketua Ganjaris, Ganjar Pranowo untuk Indonesia 1, itu singkatannya. Ada 1.700, 3 hari baru lahir. Nanti kita nggak tahu, ada sejumlah media sosial juga yang dijadikan alat untuk kampanye. Kampanye Betul. boleh ya? Bukan kampanye. Oke. Kita menyebarkan hasil-hasil pembangunan Pak Ganjar di Jawa Tengah ke seluruh Nusantara. Menyebarkan good news Iya. dari Ganjar Pranowo. Terima kasih Mas Jo. Sama-sama Sehat Mas selalu. Sulaiman. Thank you. Oke.
2024 PDI Perjuangan sudah pasti sebagai cawapres, Gerindra capres. Loh, Kasih kuasa. Saya akan melisiknya eksklusif